Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa berkaitan dengan proses pencatatan bukti transaksi pada jurnal umum, di video kali ini kita akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu posting dari jurnal umum ke buku besar. Buku besar adalah bagian dari siklus akuntansi yang berfungsi untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum dan merupakan sumber informasi dalam menyusun neraca saldo serta laporan keuangan. Proses memindahkan jurnal ke buku besar disebut dengan istilah posting. Dalam proses posting jurnal umum ke buku besar diperlukan daftar lengkap akun-akun yang muncul dan digunakan dengan istilah bagan akun atau chart of account, di mana akun-akun diberikan nomor yang berurutan sesuai dengan jenis akun itu sendiri. Nah, berkaitan dengan daftar kode akun dalam akuntansi atau chart of account ya, ada beberapa jenis metode pemberian nomor akun atau nomor perkiraan. Di antaranya yang pertama ada sistem desimal, di mana kode perkiraan pada sistem desimal ini pada dasarnya memberikan nomor dari angka 1 sampai dengan angka 9 untuk setiap kolom perkiraan. Nah, misalnya di sini untuk aset diberikan nomor 1, liabilitas nomor 2, untuk ekuitas nomor 3, untuk kelompok pendapatan nomor 4, dan kelompok beban nomor 5. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita berbicara akun kas ya. Kas ini merupakan bagian dari aset lancar. Aset lancar merupakan bagian dari aset. Nah, kita tahu aset tadi nomornya 1 ya. Kemudian aset lancar ini dia merupakan urutan yang pertama ya. Jadi aset itu kan ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud. Nah, misalnya di sini untuk aset lancarnya itu dia urutannya pertama, jadi nomornya 1, dan akun kas ini dia berada di urutan pertama. Nah, sehingga nomor akun untuk kas ini adalah 111. Nah, kemudian selain sistem desimal yang pada prinsipnya menggunakan angka ya, yang kedua ada sistem mnemonik. Jadi membuat kode yang mudah untuk diingat. Nah, biasanya di sini menggunakan singkatan atau kode huruf. Contohnya misalnya untuk aset lancar kita bisa singkat dengan AL, sehingga di sini nomor akunnya atau kode akunnya adalah AL. Kemudian untuk kas di sini ALK. Nah, kemudian kita juga bisa mengkombinasikan antara angka dan juga huruf yang dikenal dengan istilah sistem kombinasi. Itu sistem dengan cara menggabungkan huruf dengan angka untuk membuat kode perkiraan. Misalnya untuk kas ya, karena bagian dari aset lancar, kodenya AL ya, dengan sistem mnemonik ya, sehingga di sini untuk kas kita pakai kode akunnya itu AL01. Dan seterusnya, misalnya piutang dagang AL02. Nah, sekarang kita akan berlatih ya untuk melakukan proses posting dari jurnal umum ke buku besar, yaitu untuk salon Meli. Nah, sebelum kita melakukan proses posting ya, kita akan membuat bagan akun atau chart of account-nya. Sederhananya seperti ini ya. Jadi, kita buatkan dulu untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi, nomornya berurut dari 1 sampai dengan 5. Kemudian aset ini dibagi lagi, ada aset lancar dan ada aset tetap. Nah, aset lancar ini kita berikan urutan yang pertama ya, nomornya nomor 1. Boleh juga kita start dari 0 ya. Kemudian aset tetap itu nomornya 2, karena kita di sini mulainya dari 1 ya. Nah, kemudian untuk aset lancar ada kas, perlengkapan, piutang. Kita berikan nomor urut ya. Kas 1, perlengkapan 2, dan piutang 3. Sehingga di sini kas yang merupakan bagian dari aset lancar dan merupakan bagian dari aset, nomor akunnya adalah 111 dan seterusnya. Kemudian untuk peralatan, karena merupakan bagian dari aset tetap ya, maka nomor akunnya itu adalah 121. Jadi bagian dari aset nomor 1, urutan kedua untuk golongan akunnya ya, dan di sini dia nomor 1 untuk jenis aset tetapnya. Yang lain juga pada dasarnya sama ya, misalnya utang atau liabilitas nomornya 2, kemudian ada utang usaha, jadi nomor utang usaha di sini 211, utang bank 212 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada ekuitas ya, pendapatan dan beban. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya. Nah, ini adalah jurnal umum salon Meli yang belum diposting ke buku besar. Jadi bisa dilihat di sini ref-nya kosong. Jadi ref ini nanti akan diisi dengan nomor akun ya ketika kita sudah melakukan proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, untuk buku besar sendiri ada beberapa bentuk ya
Yang pertama itu ada bentuk yang paling sederhana atau bentuk T atau skontro ya. Kadang juga dikenal dengan buku besar T-account ya. Jadi dikenal dengan T-account karena di sini dasarnya itu dari huruf T besar ya. Nah, kemudian yang kedua ada buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau buku besar 3 kolom. Dan yang ketiga ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau buku besar 4 kolom. Nah, seperti ini contohnya untuk buku besar bentuk T. Kita akan bahas untuk kasnya saja ya. Jadi di sini, nah ini bisa dilihat ya, seperti huruf T. Jadi ini sebagai pemisah antara sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, kita tinggal memindahkan saja, namanya posting ya, memindahkan dari jurnal ke buku besar. Misalnya di sini di tanggal 1, kasnya di debit 500.000 ya kita pindahkan. Tanggal 2 juga ada kas 2 juta, kita pindahkan. Tanggal 3 ada kas di kredit 20.000, kita pindahkan ke kredit dan seterusnya. Jadi jangan lupa untuk refnya juga diisi dengan nomor akun. Nah, karena nomor akun kas itu 111 ya kita diisi di sini di bagian kasnya 111. Selanjutnya kita akan jumlahkan debitnya ya. Di sini totalnya itu ada 2.800.000 dan kita juga jumlahkan kreditnya totalnya ada 397.000. Tentu lebih besar debitnya ya, lagi 2.403.000. Nah, inilah yang disebut sebagai saldo. Jadi seperti yang pernah dibahas di sebelumnya di mekanisme debit kredit, untuk akun aset ya, itu saldo normalnya ada di debit. Nah, inilah maksudnya dia saldo normal. Jadi di mana dia bertambah, di sana posisi saldo normalnya. Nah, berikutnya akan disampaikan contoh untuk buku besar yang bentuk stafel berkolom tunggal atau buku besar 3 kolom. Nah, di sini kita ambil contoh untuk akun perlengkapan ya. Nomor akunnya 112. Nah, kita siapkan kolomnya seperti ini. Jadi disebut 3 kolom di sini karena untuk penulisan angkanya di sini ada 3 kolom, yaitu memasukkan debit, memasukkan jumlah kredit dan menghitung saldonya. Nah, di sini prosesnya seperti ini ya. Jadi pindahkan dari jurnal atau posting dari jurnal ke buku besar. Pertama kita catat dulu di buku besar itu tanggal transaksinya. Nah, di sini tanggal 1 ya, bulan Juni tahun 2020. Kemudian keterangannya ini menjelaskan. Nah, menjelaskan kenapa kita mencatatnya di debit, kenapa kita mencatatnya di kredit. Nah, seperti ini kan ada perlengkapan ya. Di tanggal 1 di debit 80.000 ya, keterangannya investasi awal. Atau kita bisa menggunakan bahasa lain, misalnya setoran pemilik, seperti itu ya. Jadi di sini fleksibel saja. Nah, kemudian ref di buku besar diisi dengan JU1 yang artinya ini adalah sumber jurnalnya, itu adalah jurnal umum halaman 1. Jadi JU ini akronim dari jurnal umum ya. 1 ini adalah halamannya. Nanti jurnal umum itu kalau misalnya banyak itu bisa beberapa halaman. Nah, kalau misalnya kita postingnya dari halaman 2, berarti di sini JU-nya JU2, bukan JU1 lagi. Nah, kemudian lanjut saldonya ya. Jadi kita tinggal pindahkan saja, dia ada di debit 80.000, berarti kita punya saldo debit 80.000. Nah, kemudian ada di tanggal 3, perlengkapan di debit 20.000. Ya, kita catat tanggal 3, keterangannya pembelian, ini artinya kita membeli perlengkapan ya. Refnya JU1, angkanya kita catat di debit sesuai dengan angka jurnal ya. Di sini tanggal 3-nya dia di debit. Nah, berarti sekarang kita mencatat saldonya seperti apa? Nah, semula ada 80.000 di debit. Kemudian tanggal 3 ada pendebitan lagi 20.000. Berarti ada penambahan perlengkapan sehingga saldonya sekarang menjadi 100.000. Nah, kemudian di tanggal 30 perlengkapannya ada di kredit. Nah, kita catat juga tanggal 30 perlengkapannya di kredit 24.000. Keterangannya pemakaian ya, karena di sini ada di jurnalnya ada beban perlengkapan. Berarti dia sudah menjadi beban, artinya dia sudah terpakai, nilainya berkurang. Refnya JU1, saldonya. Nah, karena dia ada di kredit yang dia semula di debit ya bertambahnya ya, makanya kita kurangkan. Jadi 100.000 dikurangi dengan 24.000 sehingga sisa perlengkapannya itu adalah 76.000. Nah, jadi ini saldo untuk perlengkapannya. Berikutnya untuk utang usaha ya. Untuk utang usaha ya, di sini kenapa kita tidak berurut belajarnya itu? Ini hanya pengenalan saja kalau bentuk saldo tunggal atau 3 kolom seperti ini. Nah, di sini dikasihkan contohnya biar ada pembeda. Yang perlengkapan ini kan bersaldo debit, kalau utang itu kan bertambahnya di kredit, berarti saldonya itu adalah saldo kredit. Nah, di sini kita bisa lihat utang itu ada di tanggal 4 pertamanya ya untuk utang usahanya. Nah, utang usahanya dari tanggal 4 di kredit 150.000. Kita catat tanggal 4 keterangannya pembelian peralatan. Refnya JU1, kita catat kreditnya 150.000, berarti saldonya 150.000 ini adalah saldo kredit. Karena memang utang ini bertambahnya di kredit. Jadi dari awal kita bisa lihat, tanggal 4 start pencatatannya dia memang ada di kredit posisinya 150.000.
Nah, kemudian di tanggal 5, utangnya ada dicatat di debit di jurnal umum, kita posting. Tanggalnya kita isi di buku besar tanggal 5, keterangannya pembayaran, yang artinya utangnya sudah dibayar, berarti berkurang. Nah, di sini kan utang di jurnal umumnya di debit, kita tinggal catat angkanya di debit. Nah, untuk menghitung saldonya berarti yang semula 150.000, ada pengurangan di debit 50, sekarang sisanya adalah 100.000. Nah, demikian untuk bentuk saldo tunggal atau 3 kolom. Dan sekarang kita akan mulai untuk latihan buku besarnya ya. Tadi sebagai gambaran bentuk T seperti apa dan bentuk 3 kolom seperti apa. Yang sekarang kita pakai untuk latihannya itu adalah yang saldo rangkap atau 4 kolom. Nah, jadi di sini ada koreksi ya, jadi bukan bentuk saldo tunggal, tapi bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Nah, kita mulai dari kas ya, jadi meskipun tadi sudah dibahas di T-account-nya atau di buku besar bentuk T, kita bahas lagi sedikit ya. Jadi, di sini yang membedakan antara buku besar 3 kolom dengan 4 kolom, jika tadi di buku besar 3 kolom itu saldonya cuma ada 1 kolom saja, tidak menjelaskan apakah itu saldo debit atau saldo kredit. Tapi jika di buku besar 4 kolom, ini ada 2 dia kolom saldonya, yaitu ada kolom saldo debit dan kolom saldo kredit. Nah, kita tadi sudah ketahui bersama ya bahwa untuk kas itu dia bertambah di debit dan saldo normalnya ada di debit ya. Sehingga di sini pada buku besar yang 4 kolom, saldo debitnya yang terisi semua, sedangkan saldo kreditnya bisa dilihat kosong ya. Demikian juga nanti ketika kita berbicara utang, maka saldo kreditnya yang akan terisi, sedangkan saldo debitnya itu kosong. Oke, jadi pada dasarnya sama dengan proses yang tadi, baik di buku besar 3 kolom maupun yang T, ya prinsipnya sama, hanya yang membedakan ini dia lebih detail lagi. Lebih detail kita sudah langsung muncul, oh ya saldonya saldo debit, oh ya ini saldonya saldo kredit, seperti itu misalnya. Oke, langsung saja yang tanggal 1, kita catat tanggalnya, keterangannya investasi awal, refnya JU, tinggal salin angkanya ya, dari jurnal umum di debit, kasnya kita salin di buku besarnya juga di debit, dan saldonya kita isi dengan saldo debit juga. Nah, kemudian tanggal 2, ada pencairan utang bank, di debit 2 juta, kasnya kita catat juga di debit, sehingga saldonya semula di debit 500.000, ada pencatatan lagi di debit di tanggal 2, kita tambahkan. Sekarang saldonya menjadi 2.500.000 di debit juga ya. Jadi ingat saldo normalnya dia di debit. Kemudian untuk tanggal 3 pembelian perlengkapan. Jadi di sini kita bisa lihat kasnya di kredit 20.000. Kita catat di kredit 20.000 sehingga saldonya semula 2.500.000 dikurangi 20.000 berarti sehingga menjadi 2.480.000. Nah, di sini bisa dilihat ya, refnya sudah diisi, berarti semua kasnya ini sudah diposting ke buku besar. Dan sampai dengan akhir pencatatan ya, pencatatan jurnal ini ada 202.000 di kredit, sehingga saldo akhir kasnya adalah 2.403.000. Nah, berikutnya lanjut untuk perlengkapan. Jadi untuk perlengkapan, untuk piutang, dan untuk peralatan, ini pada prinsipnya sama dengan kas konsepnya tadi, karena masih merupakan bagian dari aset ya, yang mana untuk bertambahnya di debit dan saldo normalnya juga di debit. Tapi ingat ya, di dalam kelompok akun kas ini ada yang tergolong kontra aset ya, atau yang sifatnya berlawanan dengan kas. Contohnya misalnya di sini adalah depresiasi atau penyusutan aktiva tetap, misalnya penyusutan untuk peralatan. Nah, peralatan ini kan bertambahnya di debit. Untuk mencatat penyusutan peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan, itu kalau terjadi penyusutan itu dicatatnya di kredit karena dia merupakan pengurang dari peralatan, sehingga disebut sebagai kontra aset. Nah, untuk kontra aset ini dia bersaldo kredit. Nah, karena memang dia sebagai pengurang dari aset itu sendiri. Nah, jadi prosesnya sama ya. Di sini misalnya untuk perlengkapan, debit ya kita tinggal salin debit, isi saldonya, dan seterusnya untuk piutang dan juga peralatan. Kita lanjutkan, berikutnya adalah utang ya. Jadi seperti tadi sudah disinggung, cuman yang membedakan di sini kalau di yang 4 kolom kelihatan dia saldo utangnya di kredit. Jadi ketika tanggal 4 ada utang di kredit 150.000, kita pindahkan ke buku besar, masuk ke kredit, saldonya juga saldo kredit. Kemudian di tanggal 5 utangnya di debit karena dilakukan pembayaran utang. Berarti saldonya di sini berubah. Jadi di tanggal 5 saldonya menjadi 100.000. 150.000 dikurangi dengan 50.000.
Nah, demikian juga seterusnya ya untuk utang bank dan juga modal usaha. Nah, di sini ada sedikit koreksi. Untuk yang utang banknya ini nih bukan tanggal 5 pembayarannya, tapi tanggal 30 ya. Nah, jadi tanggal 30 utangnya di debit 200.000 untuk utang banknya ya. Kita catat di debit sehingga yang semula utang banknya itu saldonya 2 juta, ada pendebitan 200.000 dikurangkan sehingga menjadi 1.800.000. Nah, selanjutnya ada private ya. Private ini dia kalau di jurnal ya, tanggal 19, private-nya di debit 5.000, kita tinggal salin, debit, saldonya juga saldo debit berarti. Nah, kemudian ada, nah ini juga tanggalnya harusnya tanggal 19 ya. Pendapatan itu bertambah di kredit. Nah, saldonya saldo kredit. Prosesnya sama ya. Jadi ketika tanggal 16 itu ada pendapatan, kita catat di sini penerimaan pendapatan 200.000, saldonya masuk ke kredit 200.000. Nah, di sini pada tanggal 20 ya ada pendapatan di kredit lagi. Catat tanggal 20 pendapatan masuk ke kredit 100.000 sehingga saldonya sekarang kredit tambah kredit menjadi 300.000. Nah, di sini kenapa ada perbedaan dalam keterangannya? Nah, ini sebagai pembeda. Kalau penerimaan pendapatan ini berarti pendapatannya sudah diterima secara tunai, jadi menambah ke kas. Sedangkan kalau pendapatan saja di sini berarti dia uangnya belum diterima, jadi masih merupakan piutang. Nah, selanjutnya untuk beban ya, jadi sama saja prosesnya ya. Dia bersaldo normal debit karena memang bertambah di debit, jadi sama seperti prive, sama seperti aset ya. Jadi kita catat untuk perhitungan saldonya ya masuk ke debit sesuai dengan di mana posisinya bertambah. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika jurnal umum semuanya sudah diposting ke buku besar ya, maka refnya di sini sudah terisi semua dengan nomor akun. Tapi ketika tadi di awal ya, jurnal umumnya belum diposting ke buku besar, refnya ini kosong. Nah, demikianlah proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Semoga bisa dipahami ya. Dan memang untuk proses posting secara manual itu memerlukan waktu yang cukup banyak, apalagi jika jurnal umumnya juga banyak, berhalaman-halaman ya. Kemudian juga nama-nama akunnya banyak, dan yang kita kerjakan itu adalah yang buku besar Staffel yang 4 kolom atau kolom rangkap. Jadi bisa dibayangkan ya gimana kita membuat garisnya. Tapi sekali lagi untuk akuntansi itu memang perlu lebih banyak latihan untuk kita bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita. Semoga video tadi bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.